Selamat siang anak-anakku, selamat berjumpa dengan mata pelajaran biologi kelas 10. Oke. Kemarin kita telah mempelajari bab 10 berkenaan dengan epitomasi atau mereka. Nah, kemudian dilanjutkan sekarang dengan evaluasi sekaligus pembahasannya ya. Sekarang pembahasan evaluasi yang telah kamu kerjakan. Oke, kita mulai halaman 258 ya, 258 sampai 259. Kita lihat coba di evaluasi bab 10 itu ada dua kategori soal kategori A yaitu mengenai apa ya, mengenai bilang ganda, bentuknya bilang ganda. Yang kedua adalah urean. Coba kita lihat bilang gandanya. Bilang ganda terdiri dari berapa? 10 soal ya, 10 soal. Seperti biasanya tidak perlu kamu tulis soalnya, tapi kamu langsung tulis dengan pilihan poinnya A, B, C, D-nya ya, A, B, C, D-nya. Tentu saja harus kamu ikuti, kamu perkuat dengan kata kunci jawabannya. Nah, misalnya nomor 5 ya, kita baca soalnya. Senyawa CFC atau karbon fluorokarbon membahayakan titik-titik. Misalnya kamu jawab B, poin jawabannya, kemudian kamu perkuat dengan kata kunci jawabannya yaitu lapisan ozon. Jadi B titik lapisan ozon. Oke? Ya. Kamu tulis dan kamu koreksi sampai ke bab, maksudnya sampai nomor 10. Oke? Nomor 10. Jadi kalau betul semua berarti nilainya 10. Nah, kali ini tidak perlu pakai nilai, tapi tulis saja selesai kalau kamu telah mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan evaluasi. Oke? Nah, kemudian urean sekarang ya, urean. Nah, ureannya terdiri dari 5 soal, yaitu nomor 1 sampai 5. Nomor 1 nilainya 5 ya. Nomor 1 nilainya 5. Saya bacakan soalnya ya. Mengapa deforestasi dapat membahayakan lingkungan? Nah, jawabannya ada 1, menurunkan kesuburan tanah ya, menurunkan kesuburan tanah. Yang kedua apa? Mengakibatkan erosi ya. Erosi itu terlarutnya lapisan soil atau lapisan tanah yang teratas, yang subur itu larut oleh banjir, oleh air, itu erosi. Kemudian terjadinya banjir, tentu saja tidak kalau kumpulan air dan air dari berbagai area permukaan tanah berkumpul menjadi banjir besar dan mengakibatkan kerugian besar baik di lahan pertanian, di lahan perkebunan atau di perumahan dan sebagainya, mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Oke. Kemudian juga yang berikut adalah terbentuknya gurun, bisa saja ya, terbentuknya gurun. Jadi kalau tumbuhan penutupnya hilang, akhirnya tidak ada sama sekali vegetasi pengikat lapisan tanah teratas, sehingga terjadilah gurun ya. Seperti gurun-gurun yang ada di Afrika atau di Timur Tengah itu juga dulu sana juga sangat subur, tapi kemungkinan perubahan iklim terjadilah perubahan dari ekosistem yang tadinya hutan jadi gurun. Nah, kemudian habitat satwa hilang itu adalah alasan kenapa deforestasi membahayakan lingkungan ya. Jadi misalnya
hutan ditebang, kemudian satwa-satwa yang biasanya makan daun, makan buah, makan bunga dan sebagainya di hutan itu tadi menjadi kelaparan atau hilang. Terjadilah kematian atau bahkan punahan atau mungkin migrasi, ya mungkin migrasi ke tempat lain, tapi bisa saja terjadi kompetisi yang akhirnya juga yang dalam kompetisi kalah sehingga mati juga dari kelompok-kelompok migran satwa tadi. Oke, seperti itu. Oke, ada 5 poin kunci jawaban untuk nomor 1. Kemudian nomor 2, ya nomor 2 nilainya 6. Ya, sebutkan macam polusi serta contoh polutannya. Ada 3 macam polusi. 1 polusi udara, yaitu ya apa itu penyebabnya apa? Ada gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida, ya, itu mengakibatkan tercemarnya udara. Kemudian polusi air, misalnya ada pestisida, ada pupuk, ada minyak dan sebagainya, itu mengakibatkan kualitas air menurun, sangat menurun, bisa berhubungan dengan oksigen, bisa terhambatnya matahari, sinarnya masuk ke dalam di bawah permukaan air dan sebagainya, dan juga masih banyak hal-hal yang perlu diceritakan sebenarnya, tapi cukup singkat saja sebaiknya. Oke, yang ketiga adalah pencemaran tanah. Tanah di buku kamu tidak ada, coba tulis saja bahwa pencemaran tanah bisa berbentuk minyak, bisa berbentuk juga pestisida, ya. Minyak, pestisida bisa juga, ya. Nggak ada, tapi banyak itu minyak yang mengakibatkan terganggunya penyerapan hara oleh akar-akar tanaman. Bahkan karena tidak sesuai dengan habitatnya, tanaman pada mati semua. Misalnya mangrove itu di daerah Cilacap itu, kenapa itu mati semua mangrove itu? Apa sebabnya? Karena pencemaran minyak yang diakibatkan oleh tumpahnya minyak mentah yang diangkut oleh tanker-tanker dari luar negeri masuk kilang minyak Cilacap. Pada waktu di situ kemudian tumpah sehingga terjadilah pencemaran di situ. Nah, itu pencemaran tanah, ya, pencemaran tanah. Oke, ya. Kemudian juga yang nomor 3 sekarang, ya, nomor 3. Oke. Nomor 3, coba sebutkan penyebab apa yang menyebabkan terjadi hujan asam dan petrifikasi. Apa yang menyebabkan hujan asam? Ya hujan asam, ya. Kalau hujan asam itu karena ada NO2, ada SO2, NO ditambah atau SO2 ditambah H2O ditambah oksigen sehingga terjadi hujan asam, ya, hujan asam. Ya akibatnya apa? Akibatnya kalau turun ke bumi, ke perairan, akhirnya kalau ikan ya pada mati semua. Kalau ke tanah juga bisa mencuci garam-garam tanah, misalnya garam aluminium dan banyak sekali garam-garam lainnya yang esensial, sangat penting sebagai hara bagi tumbuhan. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah eutrofikasi. Kenapa eutrofikasi? Eutrofikasi itu disebabkan oleh pencemaran pupuk, ya. Karena pupuk itu mempunyai bahan senyawa kimia yang surplus atau bisa menyuburkan, sehingga pada waktu dia larut terbawa air dan terkandung dalam perairan, sehingga ganggang-ganggang di situ sangat subur, ya, sangat subur. Terjadi blooming
blooming algae ya. Jadi kok ugang-ugangnya sangat banyak. Apa sebabnya? Karena subur. Nah, kemudian karena kesuburan tadi sehingga dia menutupi permukaan tanah, permukaan perairan yang sinar matahari tidak bisa masuk ke bawah, ke bagian lapisan bawah, sehingga tumbuhan atau algae atau lapisan algae di bawahnya atau tanaman tumbuhan yang di bawahnya mengakibatkan berakibat menjadi mati ya, mati. Nah, mati tadi perlu mesti saja dilakukan akan terjadi dekomposisi atau pembusukan yang dilakukan oleh bakteri. Padahal bakteri kalau membusukkan itu diperlukan oksigen. Oksigen diperlukan, akhirnya oksigen banyak digunakan banyak, akhirnya kekurangan oksigen ya, kekurangan oksigen, sehingga dengan adanya kekurangan oksigen dalam perairan ya, itu satwa atau hewan pada perairan mati. Mati. Jadi itulah akibatnya. Sudah, nilainya 4. Nah, kemudian nomor 4 nilainya 5 ya. Sebutkan hal yang dapat dilakukan untuk konservasi tanah ya. Perlu dengan reboisasi atau penghijauan kembali. Yang kedua, terasering, bisa ada berundak itu supaya secara fisik itu bisa tertahan, tidak lapisan tanah tidak longsor atau larut ke bawah. Yang ketiga adalah dengan pertanian organik juga bisa, boleh pertanian organik. Nah, pertanian organik dalam artian ya sampah atau guguran daun atau humus dari vegetasi setempat dijadikan menjadi pupuk sehingga memperkuat atau menyuburkan tanah tersebut. Itu juga pertanian organik. Kemudian ladang kecil, buatlah ladang-ladang kecil ya, ladang kecil tidak hanya untuk memperluas, memperbanyak area dari pertanian. Pertanian lahan kering. Kemudian juga boleh dengan pengendalian sedimentasi, bisa dengan bronjong dan sebagainya, dengan dilakukan perigi atau itu lakukan perigi dengan tatanan tanah atau batu yang keras sehingga dia tidak longsor dan sebagainya ya. Itu adalah pengendalian sedimentasi. Bahkan tidak hanya melalui itu, tapi juga bisa ditahan dengan vegetasi penanaman itu dengan vegetasi sehingga tertahanlah lapisan tanah yang subur tadi supaya tidak larut ke bawah. Kemudian yang kelima, nilainya 5, proses daur ulang pada kertas koran. Nah, itu mudah ya, 258, 254, halaman 254. Satu ada pemilahan atau memilih-milih ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah pencabikan, dicabik-cabik. Yang ketiga apa? Pengadukan dengan air. Jadi diberi air. Yang ketiga pembuburan atau menjadikan bubur. Yang ketiga pencetakan atau pencetakan kertas ya, pencetakan kertas. Seperti itu. Nah, kamu sesuaikan jawabannya. Jadi nilainya seperti biasanya. Jadi dijumlah nilai A ya, nilai A plus nilai B, nilai pilihan ganda dan nilai pilihan soal urean, kemudian dibagi menjadi jumlah soal, akumulasi soal berapa dikalikan 100. Kalau memang begitu cukuplah untuk pembahasan evaluasi siang hari ini.
untuk berikutnya kalau masih ada waktu kita mengerjakan atau melakukan pembelajaran tahap berikutnya atau bab berikutnya. Oke. Selamat siang, selamat belajar, salam literasi, salam, salam, salam.